Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ayo sebelum masuk kelas, baris dulu ya. Ya, silakan Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo sekarang Mbak Sabrina membuka berdoa bersama-sama. Ayo teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai berdoa kami sebelum mulai pembelajaran. Ayo kita ice breaking dulu. Yuk kita berdiri. 1, 2, 3. Kalau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar putar badan, putar. Kalau siap Belajar mari kita lakukan. Kalau siap belajar mari duduk, duduk. Oke, siap. Kalian luar biasa. Sudah semangat ya kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, hari ini ada yang tahu kita belajar tema 5 tentang apa ya? Ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian nanti mencermati teks non-fiksi yang disajikan. Kalian nanti mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Nah, kemudian dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, kalian nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan membuat bagan, kalian nanti mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Lalu yang terakhir, kalian nanti melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Nah, kalian nanti dapat membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan membagi 2 kelompok ya. Jadi Mbak Sabrina dan Mbak Atika kelompok 1. Ya, Mbak Ira kelompok 2. Mbak Atika sama Mbak Sabrina kelompok berapa? 1. Ingat-ingat. Nah, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem apa? Ayo, siapa yang mau membaca? Ya, ayo Mbak Zahra sekarang dibaca. Apa itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda dan tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, apa yang disebut ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, ekosistem itu tersusun atas 3, yaitu apa ya? Individu, populasi, dan komunitas. Pinter sekali. Nah, sekarang berbicara tentang ekosistem, Ibu punya 2 buah gambar. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Pemandangan kan? Pemandangan yang tidak ada hewannya. Kemudian ini gambar apa? Oh, pemandangan tapi banyak hewannya.
saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar ini? Ayo, gambar pertama, perbedaannya apa? Tidak terdapat hewan. Kemudian tidak terdapat tumbuhan. Kemudian gersang. Memiliki struktur dan jurang. Ya kan? Ini nggak ada tumbuhannya, ini gersang, nggak ada hewannya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Terdapat berbagai jenis hewan. Terdapat tumbuhan, pepohonan, dan rumput. Terlihat subur, memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Pintar. Jadi ini terdapat beberapa tumbuhan dan beberapa hewan. Ada gajah. Ada apa lagi? Apa ini? Rusa. Terus kemudian ada macan dan banyak lagi. Oke, anak-anak sudah bisa membedakan antara dua gambar ini ya? Pintar. Nah, sekarang ayo kita membaca bersama-sama pada kegiatan 2. Nah, siapa yang mau baca? Mbak Atika, pintar. Ayo Mbak Atika dibaca yang keras ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Tepuk tangan buat Mbak Tika. Sudah lancar sekali. Nah, sekarang kira-kira ada berapa paragraf anak-anak? Ada berapa paragraf? Ayo. 1, 2, 3, 4. Nah, bacaan ekosistem ini ada 4 paragraf. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang ekosistem, coba sekarang kalian menentukan pokok pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasinya yang kamu anggap penting dari bacaan ekosistem tadi. Oke? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pokok pikiran. Ada yang masih ingat pokok pikiran itu apa? Nah, pokok pikiran adalah bagian yang penting dari sebuah paragraf. Pintar. Nah, pokok pikiran sebuah paragraf itu bisa terdapat pada kalimat awal maupun kalimat akhir. Nah, cara menemukan pokok pikiran pada paragraf ada 3. Yang pertama, membaca seluruh kalimat terlebih dahulu pada setiap paragraf. Jadi kalian harus membaca dulu ya, harus teliti. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal maupun kalimat akhir. Jadi setelah membaca kalian harus menandai. Kemudian yang terakhir, menandai pikiran pokok yang di awal maupun di akhir paragraf. Jadi setelah menandai kalimat akhir atau awal, kalian menandai pikiran pokok yang berada di awal maupun akhir paragraf. Sudah paham semuanya? Bagaimana cara mencari pikiran utama atau informasi penting dari sebuah bacaan? Ayo sekarang diamati dulu. Ibu beri waktu 5 menit. Dikerjakan ya. Itu ada tabel, sebuah tabel. Nanti kalian mengisi tabel tersebut dari bacaan tadi. Oke? Nah, gimana anak? Sudah selesai? Oke. Sekarang coba nomor paragraf yang pertama dan kedua. Siapa yang tahu? Mbak Atika, pintar. Ayo, coba. Paragraf pertama, pikiran utamanya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian tak hidup. Kemudian yang kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah untuk mencapai semua yang ada di dalam hidup makhluk hidup. Kemudian informasi pentingnya apa, Mbak? Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Sip, pinter. Selanjutnya paragraf yang keempat. Siapa yang bisa? Mbak Sabrina. Ayo. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan seekor kolak cemara. Tempat individu tinggal di suatu habitat. Bentar, itu pokok utamanya ya. Kemudian informasi penting. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sip. Nah, sekarang setelah kalian sudah mampu menentukan pikiran utama dan informasi penting dari sebuah bacaan,
Nah, di sini ada sebuah cerita. Langsung saya bacakan ya. Udin senang dapat berbagai pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya. Ada di sekitarnya benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam apa? Ekosistem. Dia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Nah, bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapat makanannya? Nah, kira-kira hewan yang di ekosistem itu kira-kira mendapatkan makanan itu dari mana ya? Ayo, ada yang tahu? Belum ya? Sekarang dibaca jenis makanan hewan. Ayo, siapa yang mau baca? Mbak Sabrina, silakan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang berupa tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang dapat dijadikan makanan. Tepuk tangan buat Mbak Sabrina. Kita sudah lancar ya membacanya. Nah, jadi anak-anak, jenis makanan hewan itu bermacam-macam ya. Apa saja ada dua ya. Jenis makanan hewan berupa apa? Tanaman dan tumbuhan. ya, tanaman sama tumbuhan. Tanaman, tumbuhan atau hewan lain. Oke? Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu punya sebuah tugas. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Bentar, jangan dibuka dulu. Nah, tugasnya kalian nanti bekerja sama dengan anggota kelompok. Jadi Mbak Sabrina bekerja sama dengan Mbak Tika ya. Kemudian Mbak Zara bekerja sama dengan Mbak Ira. Nah, jadi nanti kalian mengamati dan mengelompokkan gambar yang ada di amplop. Halo. Nanti kalian mengelompokkan gambar yang ada di amplop ini ya. Kemudian nanti setelah kalian mengelompokkan, nanti kalian tempel di sini yang cocok yang mana ya. Nah, di sini misalnya hewan cicak ya. Nah, hewan cicak, gambar dan nama hewannya itu hewan cicak. Kemudian jenis makanannya apa? Nyamuk. Jadi ditulis nyamuk, jenis makanannya nyamuk. Kemudian makanannya apa? Tumbuhan atau hewan lain? Hewan lain. Jadi ditulis hewan lain di sini, ditempatkan di sini. Gimana? Sudah paham? Sudah. Paham. Ayo, sekarang Ibu beri waktu 5 menit. Ayo sekarang dibuka. Silakan dicocokkan bersama-sama. Untuk kelompok 1 dulu ya yang maju. Kelompok 1 silakan menempel di sini ya. Ayo. Sandra, Sabrina sudah selesai. Mbak Tika juga sudah selesai. Bentar, Asri. Ayo silakan Mbak Tika. Kelompok 2 tadi kelompok 1. Sip, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerjakan dan sudah menempelkan pada tabel ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang coba kelompok 1 dipresentasikan hasilnya ya. Jadi misalnya gini, gambar dan nama hewan. Ini adalah kelinci memakan wortel. Makanannya wortel. Nah, wortel itu termasuk Tumbuhan. jenis makanan tumbuhan. Seperti itu ya. Ayo, coba sekarang Mbak Sabrina dan Mbak Tika maju. Menjelaskan ke teman-temannya. Ya. Mulai dari kelinci tadi siapa kelinci? Ya, ayo Mbak Sabrina dijelaskan ke teman-temannya. Gambar dan nama hewan. Gambar kelinci ya. Jenis makanan wortel, tumbuhan atau hewan lain. Tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Mbak Tika. Nama hewan. Kelinci. Jenis makanan ikan. Hewan lain. Hewan lain benar? Benar. Nah, kelompok 1 sudah benar. Semuanya ya, sudah benar semuanya ya. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Nama hewan seperti jenis Ah. makanan. Jangan kemudian Tumbuhan.
jenis makanan yaitu apa? Tumbuhan atau hewan lain? Hewan lain. Tepuk tangan buat Mbak Ira. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengklasifikasikan jenis hewan dan makanannya. Sudah bisa ya, kalian semuanya hebat. Nah, jadi kesimpulannya adalah makanan setiap hewan itu berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Nah, sudah paham semuanya ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu punya sebuah tugas rumah, ya. Perhatikan, diberi tanda ya, diberi tanda. Nah, tugas rumahnya kalian nanti membuat sebuah teks non fiksi yang terdiri atas 3 paragraf, oke? Di sini ada yang masih ingat teks non fiksi itu apa? Kemarin kita sudah belajar loh, ya. Teks non fiksi adalah Detektif yang berisikan hasil pengamatan yang nyata. pintar. Jadi teks non fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan yang nyata. Jadi nanti isinya itu berdasarkan pengamatan yang nyata ya, tidak boleh dibuat-buat. Ini misalnya ada kambing, misalnya mengangkat sebuah tema kambing ya. Jadi kambing merupakan salah satu hewan ternak, benar enggak? Benar, berarti kan nyata. Terus kemudian kambing ternak hidup di kandang buatan manusia. Benar enggak? Benar. Sip. Sedangkan habitat kambing liar biasanya terdapat di daerah padang rumput dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Nanti dibuat 3 paragraf. Oke? Kita tadi sudah belajar tentang apa saja ya? Ekosistem, terus teks non fiksi, kemudian jenis makanan hewan. Nah, ekosistem tadi apa? Ayo, ada yang masih ingat? Adalah yang telah makhluk hidup dan benda-benda hidup pada sebuah lingkungan. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, ekosistem ini tersusun atas 3 apa saja tadi? Individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya, teks non fiksi dan menentukan pokok pikiran. Apa tadi teks non fiksi? Teks non fiksi adalah Berdasarkan hasil pengamatan yang nyata. nyata. Sip. Kemudian pokok pikiran Adalah bagian yang penting dari sebuah Nah, paragraf. jadi pokok pikiran adalah bagian yang penting dari setiap paragraf. Oke. Kemudian yang terakhir tadi ada apa? Jenis makanan hewan. Nah, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sudah paham ya pembelajaran hari ini. Kalian sudah sangat semangat dan luar biasa. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Yeay, tepuk tangan. Nah, mumpung jamnya juga sudah selesai, sudah mau habis. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo Mbak Sabrina, pemimpin berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.